adik-adik di rumah. Hai Lause, Herlina. Selamat pagi Lause Maya. Ya, Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Wah, puji Tuhan, pastinya baik Lause. Oh, pastinya ya kan? baik ya. Bersyukur ya pimpinan Tuhan kepada setiap kita semua. Ya, amin. Nah, Lause, hari ini senang nggak Lause? Wah, senang dong. Karena kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Betul, kita masih semangat untuk beribadah ya. Ya, meskipun dalam kondisi pandemi ya. Ya. Nah, adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Kita peragakan ya sama-sama dengan Lause. Yuk, semangat ya kita nyanyinya. Yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak lagi ya, doa lagi nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, kita bersyukur karena kita adalah anak raja ya. Nah, sebelumnya yuk kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah ya. Kita mau berdoa untuk ibadah pada pagi hari ini. Bisa Lause Herlina untuk membawakannya. Nah, adik-adik, kita dengan sikap yang hormat, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan sudah Tuhan sudah memimpin hidup kami, kami, menjaga menjaga dan menyertai dan menyertai sepanjang sepanjang malam kami. malam kami. Pagi hari ini Pagi hari ini kembali kami boleh kami boleh bangun bangun dengan tubuh yang sehat. dengan tubuh yang sehat. Kami mau Datang kepada Tuhan, memuji, beristimewa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Aku Yesus Yes. Nah, adik-adik kita semua sudah bisa kan lagu ini ya? Nah, kita peragakan bersama-sama. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik lagu ini. Ya. Yuk. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Katakan Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik.
Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Katakan Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Nah ada ayat persembahan yang akan dibacakan oleh Lausemaya. Ya, ayat persembahan pada hari ini terambil di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahannya dengan celengan yang sudah adik-adik pegang di rumah ya. Kita memberikan persembahan. Oke, adik-adik, Rosa mau mengajak kita sekali lagi berdoa ya, berdoa persembahan. Nah sebelumnya adik-adik silakan duduk dulu ya, silakan duduk, kita mengambil sikap berdoa. Berdoa, ayo sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami masih bisa beribadah pada Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk gereja di tempat ini, khususnya untuk sekolah minggu di GKIM Saron Cirebon ya Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur dan mengucap syukur atas segala yang Kau beri pada kami. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagi satu buah lagu. Nah adik-adik, kita berdiri lagi karena lagu ini ada gerakannya ya. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, Dia mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Sekali lagi adik-adik. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, Dia mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Nah adik-adik, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik.
Halo adik-adik, kembali lagi dengan Lause Yudis 3. Apa kabarnya? Semua sehat? Apakah hari ini adik-adik bersuka cita? Walaupun hari ini ibadahnya online, tetapi Tuhan sanggup mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini Lause mau bawa cerita tentang Tuhan Yesus yang juga membawa sukacita di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Nah, sebelum memulai bacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami datang untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua dan memberikan kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Nah, begini ceritanya. Di sebuah kota bernama Kana di provinsi Galilea ada sebuah perjamuan pernikahan dengan suasana yang sungguh meriah. Musik dimainkan dengan riang, mempelai menyambut tamu dengan riang, makanan enak dihidangkan. Aromanya sangat enak. Dan tentu saja dihidangkan minuman istimewa untuk acara pernikahan, yaitu anggur. Banyak orang di situ bergembira, termasuk mempelai pria dan wanita. Namun adik-adik, tidak semua orang sedang bergembira. Kenapa ya? Ada satu orang yang wajahnya murung. Dia adalah pemimpin pesta. Tugasnya mengatur jalannya pesta supaya lancar adik-adik. Termasuk memastikan semua tamu mendapatkan makanan dan minuman. Tampaknya ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh pemimpin pesta itu. Dia berkali-kali menengok ke dapur, lalu pergi ke ruang pesta lagi. Dia pergi ke dapur, lalu pergi ke ruang pesta lagi. Bolak-balik aja terus. Dia kayaknya ada yang dikhawatirkan. Semakin banyak tamu yang datang, dia semakin gelisah. Di tengah-tengah sukacita pesta perkawinan, sepertinya terjadi sesuatu masalah. Yaitu mereka kehabisan anggur, minuman istimewa untuk acara pernikahan. Nah adik-adik, saat itu Maria, ibu Yesus, sedang datang ke perkawinan di Kana. Sepertinya Maria memiliki hubungan kerabat dengan keluarga yang mengadakan pesta pernikahan tersebut adik-adik. Maria melihat bahwa pemimpin pesta itu sedang gelisah. Lalu Maria bertanya, "Kamu tampak gelisah, apa yang sedang terjadi?" Lalu pemimpin pesta itu menjawab, "Iya nih, saya sedang khawatir Bu, karena persediaan anggur mulai menipis. Padahal masih banyak tamu undangan yang belum datang. Bagaimana kalau anggurnya habis? Padahal masih banyak tamu yang belum datang. Masih banyak tamu yang belum mendapatkan hidangan anggur. Kalau mereka belum mendapatkan anggur, tuan rumah tentu akan merasa sangat malu." Wah, saat itu pemimpin pesta menjawabnya seperti itu. Dia sangat gelisah. Lalu tiba-tiba saat itu Yesus baru saja tiba dari perjalanan panjang dari Betania. Lalu kemudian Maria juga berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, mereka kekurangan anggur." Lalu Yesus berkata juga kepada Maria, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Saat yang dimaksudkan oleh Yesus itu, maksudnya tentang permulaan karya Yesus adik-adik. Yaitu mukjizat yang diperbuat Yesus di depan banyak orang selama ia berada di dunia. Hal itu diperbuatnya untuk menyatakan kemuliaannya di depan orang-orang dan murid-muridnya adik-adik. Nah setelah itu Ibu Maria berkata kepada para pelayan untuk menuruti perintah Tuhan Yesus. Maria berkata seperti ini, "Apapun yang diperintahkan Yesus, lakukanlah." Mereka semua mengangguk. Sepertinya Ibu Maria tahu bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Isilah 6 tempayan itu dengan air." Sesuai pesan Ibu Maria, para pelayan itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Mereka bergegas pergi ke sumur,
lalu menimba air. Sesudah itu mereka membawa air ke rumah pesta, lalu menuangkannya ke dalam 6 tempayan air. Adik-adik, air dalam tempayan itu biasanya dipakai tamu untuk membasuh wajah, untuk membasuh kaki dan juga membasuh tangan. Untuk itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok air ke dalam tempayan itu, lalu diantarkan ke pemimpin pesta. Pelayan sekali lagi menuruti perintah Tuhan Yesus. Pemimpin pesta kemudian mencicipinya. Sontak, raut mukanya berubah ceria. Dia tidak merasakan air putih, tetapi yang ia rasakan anggur. Wah, air putih berubah menjadi anggur. Tuhan Yesus membuat mukjizat. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik, mukjizat yang dilakukan Yesus ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengembalikan sukacita kepada tuan pesta tersebut dengan memberi minuman anggur yang baik. Nah, adik-adik, pemimpin pesta itu juga lalu kemudian memanggil pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki itu berkata, "Sedap sekali anggur ini. Saudara sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Biasanya tuan rumah menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu. Dan kemudian ketika tamu-tamu telah puas minum, barulah dikeluarkan yang tidak begitu mahal. Tetapi saudara telah menyimpan anggur yang paling baik untuk dihidangkan paling akhir." Adik-adik, lewat peristiwa ini, murid-murid yang mengikuti Yesus dan melihat apa yang diperbuat Yesus itu menjadi percaya kepadanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup mengembalikan kebahagiaan dan sukacita. Jadi sukacita itu tidak hanya menunjukkan perasaan suka hati atau girang hati, tetapi juga di dalamnya ada rasa syukur, adik-adik. Itu sebabnya sukacita menjadi penting. Adik-adik, sebab jika kita kehilangan sukacita, terkadang kita tuh selalu cemberut. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kadang nggak ada kasih, suka marah-marah, atau kadang kita gelisah. Begitu juga dengan kehidupan kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita mengalami permasalahan. Dan Ia juga akan membuat kita kembali bersukacita. Jadi kalau kita sedang dalam masalah, Tuhan Yesus akan menolong kita. Kita misalkan dalam kesulitan mengerjakan PR atau dalam permasalahan-permasalahan lainnya, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kita juga sukacita dan damai sejahtera. Tuhan membuat kita kembali bersukacita lewat keluarga, lewat papa mama, lewat koko cici, atau lewat teman-teman, adik-adik ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi apapun, di tengah situasi COVID saat ini pun, kita memerlukan Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita serta damai sejahtera di dalam hidup kita, adik-adik. Seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam peristiwa perkawinan di Kana, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Dan satu lagi adik-adik, kita juga harus tetap bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan akan mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam hidup kita. Nah adik-adik, lewat firman ini juga langsung mengajak adik-adik untuk siap sedia dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat kepada orang lain. Untuk memberi sukacita kepada orang lain, dipakai Tuhan adik-adik ya. Nah adik-adik dapat menjadi berkat, membawa sukacita kepada orang lain dengan berbagai cara. Adik-adik bisa menghibur papa mama, koko cici yang sedang capek mungkin papa mama karena bekerja, atau membantu papa mama membersihkan rumah. Adik-adik bisa menjadi berkat dengan berbagai cara. Masih banyak lagi cara untuk Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat adik-adik. Ingat itu, kita dapat membawa sukacita kepada orang lain. Ya adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa Yesus adalah sumber sukacita kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam masalah apapun.
Dan Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Dan satu lagi, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Bela Tuhan, sumber sukacita kami. Tuhan juga yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.